Dan sekarang Gus Yahya ini sedang diuji bagaimana kualitas kepemimpinannya menghadapi dinamika internal, transparansi keuangan. Dan ini adalah tamparan keras. Dan ini adalah sebuah hal yang mencoreng. Dan Gus Yahya malah menumpuk masalah, bukan mengurai masalah. Desakan terhadap Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU terus menyeruak. Ada sejumlah alasan yang menjadi dasar pencopotan Gus Yahya, mulai indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU senilai 100 miliar rupiah dalam audit internal lembaga. Selain itu, langkah Gus Yahya mengundang narasumber pro-Israel juga menjadi salah satu pemicunya. Apakah polemik di PBNU ini akan mempengaruhi hubungan dengan pemerintah dan seperti apa nantinya kondisi internal PBNU sendiri setelah munculnya dua kubu? Kita akan berdiskusi bersama pengamat politik Citra Institute, Bang Efriza, yang sudah bergabung dengan kami di Tribun on Focus hari ini. Halo Bang Efriza, apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik. Selamat sore Mbak Tini dan Tribun on Focus. Baik, selamat sore Bang Efriza. Terima kasih sebelumnya kemudian sudah mau berdiskusi lagi dengan kami begitu di Tribun on Focus. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bang Efriza, ini hingga saat ini kan mengemuka beberapa faktor polemik di PBNU, termasuk upaya pemakzulan Gus Yahya sendiri. Bagaimana kemudian Bang Efriza melihat hal itu? Apa yang terjadi di PBNU ini bisa dikatakan inilah dinamika internal dari PBNU. Dinamika internal ini memang menunjukkan bahwa selalu menjadi perbincangan hangat tentang kepemimpinan dari Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Apa yang dilihat atau kita saksikan saat ini jelas banyak hal, baik tentang Zionis maupun TPPU dengan 100 miliar, kemudian juga ada terkait dengan apakah sah atau tidak. Di sisi yang lain ada juga terkait dengan tambang. Dan ini semua saya rasa muaranya satu, ini adalah dinamika internal. Dan upaya ini sudah diupayakan untuk dicari titik temu. Artinya kemungkinan untuk saling berdamai atau saling memahami dan PBNU ini tetap harus solid, itu sudah mulai ditunjukkan dengan narasi bahwa para alumni pesantren ataupun yang terdiri dari anggota-anggota PBNU ataupun NU tidak terbawa dalam arus pusaran elit tersebut. Dan ini menjadi titik poin bahwa NU dalam dinamika organisasi, dalam dinamika internal, itu tetap masih mengedepankan sebuah pemikiran, sebuah kebersamaan, nilai-nilai keadaban, dan nilai-nilai klarifikasi yang saya rasa penting untuk digunakan ataupun untuk saling mengisi. Jadi yang satu melakukannya lagi memberikan konfirmasi supaya tidak terjadi simpang siur dan tidak mengganggu kesolidan dari PBNU itu sendiri. Dan ini itikat baiknya sudah terlihat dari hubungan di Lirboyo, kemudian hubungan antara bagaimana Yahya juga merespon permasalahan-permasalahan tersebut. Ini pembukanya, Mbak. Oke, Bang Efriza, apakah polemik ini berakhir dalam jangka pendek atau justru berpotensi memunculkan krisis kepemimpinan yang berkepanjangan begitu? Kalau berbicara apakah ini akan jangka pendek atau jangka panjang, ya tentu ini bisa selesai kalau ada klarifikasi dari Gus Yahya. Berikutnya ada
momentum yang dilakukan oleh Gus Yahya untuk menjelaskan berbagai permasalahan yang terjadi. Dan berikutnya adalah untuk transparan, terbuka, dan saya rasa komunikasi yang saya duga atau ditenggarai yang buntu inilah atau yang kurang transparan inilah yang menyebabkan adanya polemik di antara dua unsur pimpinan. Nah, jalan satu-satunya memang klarifikasi dari Gus Yahya itu harus hadir dan Gus Yahya harus menunjukkan semangat itikat baik. Dan ini adalah momen penting bagaimana mensolidkan NU karena sejak awal kepemimpinan Gus Yahya memang PBNU ini kurang solid dan di tengah situasi bagaimana kondisi menuju Pilpres juga mempengaruhi Gus Yahya dan begitu juga mempengaruhi ketika dalam hal ini di kabinet itu sendiri di eranya Pak Jokowi dan ini tentu saja menjadi hal yang titik krusialnya tidak bisa kita lihat sekedar pemecatan, tapi tentu ada dasar dari awal. Dari awal keterpilihannya, dari awal situasi di dirinya yang tidak berperan dalam mensolidkan NU itu sendiri. Dan akhirnya dampaknya sekarang ini yang terjadi. Oke, baik. Ini tadi Bang Efriza mengatakan bahwa sebenarnya permasalahan itu akan selesai kalau misal Gus Yahya mengklarifikasi apakah dugaan TPU sebesar 100 miliar ini benar atau tidak dan keterbukaan keuangan ini harusnya dilakukan agar tidak ada gonjang-ganjing begitu di tubuh PBNU. Tapi kenapa sampai sekarang ini Gus Yahya juga terlihat bungkam terkait dengan tuduhan adanya aliran dugaan dana sebesar itu, Bang Efriza? Iya, ini kan kalau kita melihat kronologisnya atau melihat situasinya, ini terjadi ketika memang ada perdebatan di dalam hal ini pengelolaan tambang yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi masyarakat. Begitu juga dengan NU. Nah, persoalan ini semakin besar ketika bocor surat, sekali lagi bocor, poinnya yang mempertanyakan tentang 100 miliar tersebut. Dan ketika itu terbuka, menjadi pertanyaan pula, ada tersangkut dengan salah satunya tokoh juga yang terkait dengan keputusan KPK. Dan berikutnya, di dalam hal kronologis peristiwa itu juga memang 100 miliar ini masuk di rekening PBNU dijelaskan dan ini yang lagi diupayakan klarifikasi dan dicari apa yang terjadi karena ada dugaan memang TPPU ini dan ini harus clear di dalam hal kepengurusan Gus Yahya. Bagaimana soal transparansi, soal keuangan, sisi yang lain tentu komunikasinya dan kepemimpinannya. Bagaimana mensolidkan hal tersebut. Dan Gus Yahya tidak bisa terus bertahan, berargumentasi bahwa hal ini semacam biasa-biasa saja polemiknya. Karena NU saat ini yang terjadi dengan Gus Yahya banyak hal yang sedikit banyak menjadi bulan-bulanan di masyarakat, menjadi konsumsi publik tentang Zionis maupun Israel itu tadi, maupun tentang 100 miliar TPPU, maupun di dalam hal ini solidan dari NU itu sendiri. Dan saya rasa jalan satu-satunya memang harus ada ikhtiar baik untuk menjelaskan dan menyelesaikan persoalan ini. Dan itu pun sudah dimintakan untuk doa dari
para kiai yang tentu dari Lirboyo itu sendiri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Artinya jalan keluar itu masih terbuka, tinggal klarifikasinya saja. Jangan sampai malah memanas berkepanjangan yang tidak berfaedah untuk kesulitan NU itu sendiri. Baik, ini munculnya dugaan aliran dana sebesar 100 miliar rupiah. Apakah isu ini lebih merupakan persoalan administratif, misinformasi, atau ada kepentingan politik begitu yang ikut bermain di belakangnya? Kalau melihat apa yang terjadi, melihat pernyataan dari para pimpinan NU pula, mereka menyatakan bahwa mereka ingin melakukan ataupun meminta konfirmasi atau klarifikasi terhadap hal tersebut. Artinya yang dipertanyakan oleh mereka transparansinya, pengelolaan keuangannya. Namun di balik transparansi dan pengelolaan keuangannya, karena terlalu berlarut-larut, akhirnya mencuat di masyarakat persepsi publik menghangat bahwa ini ada pertarungan kepentingan antara yang menginginkan pengelolaannya tambang seperti ini dengan yang satunya lagi yang menolak, menginginkan seperti itu. Dan itulah yang digambarkan di dalam salah satu podcast yang kita tahu Pak Mahfud MD pun juga menyatakan kalau sampai seperti ini sangat memalukan dan potensi itu baru sekedar dicurigai ataupun ditenggarai. Namun apakah itu sebuah fakta, saya rasa belum tentu menjadi sebuah fakta saat ini. Dan itulah yang dibutuhkan klarifikasi oleh Gus Yahya. Bagaimana ia menjelaskan kepemimpinannya, transparansinya, dan kasus 100M yang masuk di rekening tadi yang dipertanyakan. Oke. Terkait isu dugaan aliran dana sebesar 100 miliar yang disebut menjadi dasar pemakzulan. Ini menurut Bang Efriza sendiri, apakah ini jadi isu krusial untuk pemakzulan Bang Gus Yahya sendiri begitu? Ya, kalau melihat apa yang terjadi ya tentu ini menjadi sedikit banyak menjadi kepemimpinan yang punya presiden buruk. Presiden buruknya karena 100 miliar ini terkait juga dengan kasus di KPK, terkait juga dengan aliran dana yang masuk dan terkait dengan banyak potensi bahwa ini akhirnya mencuat TPPU. Dan ini tentu kronologis ini, peristiwa ini bisa jadi kait-mengait karena tidak diklarifikasi sejak awal, tidak dijelaskan sejak awal. Dan kemunculan 100 miliar ini yang menjadi poin paling besar nilainya ketimbang poin Zionis itu sendiri atau Israel. Karena Gus Yahya berani mengklarifikasi soal Israel itu. 2018 misalnya dia pernah datang ke Israel, pernah ketemu dengan pimpinan dari negara Israel, kemudian ia merasa bahwa ia terpilih. Dan hal-hal tersebut saya rasa sudah clear di tingkat klarifikasi. Dan saya rasa nuansa NU ini dewasa soal Israel maupun dalam memposisikan membela kepentingan Palestina. Saya rasa semua kalangan NU sepakat bahwa yang diutamakan, prioritaskan tentu Palestina, bukan membela Palestina kemudian bernegosiasi dengan Israel dan segala macam. Tidak, lebih mengedepankan Palestinanya itu sendiri. Nah, persoalannya adalah soal transparansi keuangan. Dan ini adalah tamparan keras. Dan ini adalah sebuah hal yang mencoreng. Karena NU sangat dekat dengan masyarakat, kultur masyarakat, masa iya organisasi sebesar NU melakukan atau diindikasikan atau dicurigai ataupun mereka mempertanyakan apa urusan 100 miliar dengan potensi TPPU ini sendiri. Hmm. Oke, baik.
Jika melihat bagaimana track record dari sosok Gus Yahya ini sendiri, seperti apa begitu Bang Yahya? Bang Efriza, apakah sedianya polemik di internal PBNU ini juga karena sosok Gus Yahya sendiri? Ya, kalau saya melihat track recordnya jelas Gus Yahya ini yang saya pelajari, yang saya lihat sejak awal dia tidak berusaha untuk mensolidkan, melakukan konsolidasi setelah kemenangannya. Berikutnya, lihat komunikasinya, keterbukaannya ini kurang. Dan ini yang saya rasa dia kurang merangkul kepengurusannya maupun merangkul kawan-kawannya maupun di dalam hal ini seluruh dari NU itu sendiri. Dan kekurangan merangkul ini semakin besar ketika ditemukan sebuah peristiwa yang menyebabkan ada aliran dana tersebut. Dan ini tentu menjadi polemik dan kita juga melihat bagaimana NU ini di era kepemimpinan Gus Yahya ini selalu berpolemik dan kita bisa melihat polemik misalnya Gus Yahya dengan Muhaimin, polemik Gus Yahya yang lebih pro kepada Pak Jokowi. Begitu juga dalam hal izin tambang atau pengelolaan tambang itu sendiri. Jadi saya rasa kepemimpinannya Gus Yahya ini yang sedikit banyak membuat gerah rekan-rekannya. Apa dasarnya itu? Ya bisa jadi komunikasinya yang kurang. Berikutnya adalah terkait dengan kondisi ataupun situasi yang terjadi. Di dalam hal ini ya tentu menjadi catatan tersendiri. Oke, baik. Kemudian terkait dengan penemuan uang 100 miliar ini tadi, karena juga Gus Yahya juga tidak mau terbuka, apakah ini nanti internal semakin akan menjadi-jadi begitu, Bang Efriza? Ya, tentu saja karena sudah menjadi polemik di masyarakat, maka internal ini suka tidak suka, mendukung atau tidak mendukung, mereka lebih mengutamakan organisasi internalnya, lebih mengutamakan persepsi publik yang terbentuk dari kasus 100 miliar ini, temuan 100 miliar dan potensi TPPU ini. Tentu mereka akan terus mempertanyakan tersebut. Karena internal ini bersangkut paut dengan kepercayaan publik. Dan Ormas NU ini adalah ormas yang terbesar di Indonesia. Dan mereka harus mengayomi publik ini sendiri. Menjaga reputasinya, menjaga peran NU itu sendiri di publik, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Dan ketika sudah terbuka, maka apa yang dilakukan oleh PBNU misalnya, ketika awalnya mereka menutupi permasalahan ini, tapi sudah viral, akhirnya mereka menceritakan dasar-dasarnya. Mereka menceritakan aliran dananya tersebut. Dan ini artinya akan terjadi posisi poros yang saling bernegasikan atau saling berkonflik. Dan penyelesaian ini tidak bisa sekedar pertemuan dengan elit-elit NU lainnya ataupun dengan jalur meminta saran, meminta doa, tetapi harus dari itikat baik, kesadaran membangun NU, kesadaran menjaga NU, kesadaran bahwa masyarakat juga menginginkan NU terbuka terhadap potensi kecurigaan 100 miliar TPPU ini. Dan ini harus dijawab, diklarifikasi oleh Gus Yahya. Tidak bisa menunggu terlalu lama. Kalau tidak, polemik ini akan terus hadir dan menciderai citra NU yang semakin dekat dengan masyarakat. Dan ini sangat buruk dari dasar bahwa NU adalah ormas terbesar Islam di Indonesia. Oke, baik. Kalaupun nanti Gus Yahya tidak mau segera mengklarifikasi, mau tidak mau dia harus menerima untuk mengundurkan diri begitu ya, Bang? Mau tidak mau begitu?
Iya, kalau dia tidak mengklarifikasi, tentu jalan satu-satunya dia akan semakin berat. Beratnya apa? Dia akan melakukan perlawanan, dan perlawanan itu semakin nanti persepsinya besar di masyarakat, semakin negatif buat dirinya. Dia melakukan perlawanan, dianggap bahwa Gus Yahya ini tidak transparan, tidak terbuka, dan dalam tanda kutip, sekali lagi dalam tanda kutip, ada masalah. Sehingga ia bertahan. Ia memunculkan polemik. Dan bahasa baiknya itu adalah semestinya Gus Yahya itu membiasakan yang benar dan berusaha menjelaskan yang benar. Tidak dalam mengarungi hal tersebut, ia merasa bahwa sebagai ketua PBNU, ia akan aman-aman saja. Ia punya power. Ia bisa menyelesaikan melalui jalur para elit-elit kiai, kiai-kiai sesepuh. Tidak seperti itu. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau seandainya melalui kiai sesepuh, sudah juga dinetralkan para alumni maupun anggota atau kader dari NU, pertanyaan publik itu yang harus dijawab. Ada apa dengan PBNU? Ada apa dengan nilai 100 miliar? Ada apa dengan transparansi PBNU? Bermasalahkah PBNU dengan pengelolaan tambang? Mulai terganggu PBNU pengelolaan tambang dengan basis membangun masyarakat melalui dasar-dasar nilai moral dan tentu saja secara agama. Oke, apakah sebenarnya ketegangan seperti ini merupakan fenomena baru atau justru pola lama yang berulang di tubuh PBNU sendiri, Bang Efriza? Ya, kalau kita melihat apa yang terjadi dengan kasus 100 miliar dengan TPPU, ya tentu hal baru. Hmm. Dan ini yang dibutuhkan klarifikasi. Tadi saya sudah sampaikan di awal. Ini terjadi karena pengelolaan tambang diberikan oleh pemerintah kepada NU. Sisi yang lain, tadi saya sudah katakan, 100 miliar ini ternyata dalam beberapa hari ada yang tersangkut kasus korupsi. Dan aliran dana inilah yang dicurigai, yang perlu diklarifikasi, yang menjadi dasar argumen poin-poin pemecatan dari Gus Yahya. Dan kalau Gus Yahya bersikeras, maka pertanyaan di publik adalah ketika ia dipecat, ada argumentasi ia tidak bisa lagi menggunakan jabatan ataupun berbicara sebagai ketua umum PBNU. Nah, ini lama-lama bisa semakin menguatkan pelanggaran etika, pelanggaran dari membangun NU secara kepemimpinan yang baik. Nah, berikutnya adalah permasalahan ini kalau berlarut-larut tentu tidak baik bagi citra NU itu sendiri. Jadi saya melihat dasar ini yang menjadi titik pijaknya, apakah NU akan dibawa ke dalam ranah konflik atau NU akan dibawa ke ranah lebih baik. Dan saya rasa persoalan ini memang ujungnya adalah klarifikasi. Lambat ataupun cepatnya ini harus melalui klarifikasi. Oke, Bang Efriza, ini terbaru dari konvers Gus Yahya begitu. Beliau mencopot Gus Ipul dari Sekjen PBNU ini menjadi Ketua PBNU bidang pendidikan hukum dan media. Ini alasannya karena untuk mengurai polemik birokrasi di internal begitu. Bagaimana kemudian Bang Efriza sendiri melihat keputusan Gus Yahya di tengah polemik di PBNU sendiri? Iya, kalau melihat apa yang terjadi ini, saya rasa ini yang dikhawatirkan juga oleh NU maupun oleh tokoh-tokoh NU. Seperti Pak Mahfud MD bilang, Hmm. Gus Yahya artinya maaf, sekali lagi maaf, dalam tanda kutip bisa dikatakan sedang melakukan perlawanan. Ia malah mengaduk-ngaduk persoalan. Ia malah berpolemik besar lagi dengan mencopot Gus Ipul. Artinya kesolidan harusnya dibangun
di kepengurusan. Harusnya di tengah situasi ini tidak boleh ada yang dicopot. Kalau saling mencopot, saling menegasikan, saling berprasangka atau berpolemik, maka yang terjadi adalah kasus ini akan semakin berlarut-larut. Dan kalau berlarut-larut, tentu posisi yang paling lemah adalah posisi Gus Yahya. Kenapa dia paling lemah? Karena dia yang tersorot, dia pimpinan, dia yang harus mengklarifikasikan 100M itu sendiri. Dan apa yang dilakukan Gus Yahya sebagai atau merasa sebagai masih Ketua Umum PBNU dengan mencopot, tentu saja citra NU ini semakin berpolemik. Dan ini akan memperburuk citra dirinya sendiri sebagai pimpinan, karena semestinya dirangkul seluruhnya, bukan terjadi tadi pencopotan ataupun saling mencopot satu dengan yang lainnya. Dan ini berbahaya, walaupun niatnya Gus Yahya ataupun isinya itu tidak terkait. Misalnya dia mengatakan tidak terkait dengan kasusnya dirinya, ini terkait bagaimana soal pengelolaan dan segala macam. Tapi asumsi publik tentu pencopotan ini di tengah permasalahan individunya, kepemimpinannya menjadi blunder kembali. Dan Gus Yahya malah menumpuk masalah, bukan mengurai masalah. Oke, mengenai alasannya sendiri katanya yang untuk mengurai polemik birokrasi di internal ini, bagaimana Bang Efriza sendiri? Apakah sebenarnya keputusan Gus Yahya ini sendiri sudah tepat untuk menempatkan Gus Ipul untuk membidangi hukum dan media begitu? Iya, kalau awal tentu kita melihat mereka bisa berjalan beriringan. Tapi ketika dicopot, tentu iringannya itu ada permasalahan. Dan asumsi dari hadirnya konferensi ini menunjukkan ada permasalahan, dan semakin banyak yang perlu diklarifikasi, semakin banyak yang perlu dicari solusinya, jalan keluarnya, semakin banyak yang perlu dimediasikan, dan semakin berlarut-larut, semakin pula Gus Yahya mengalami tekanan-tekanan publik, mengalami penurunan kepercayaan publik, dan ini tentu menjadi citra buruk bagi kepemimpinannya. Catatan hal ini tidak akan lekas hilang di ingatan publik meskipun kepemimpinannya misalnya bisa berakhir baik dan tidak terjadi permasalahan, bisa berdamai misalnya, atau terjadi islah. Tetap catatan itu akan jadi kenangan ataupun jadi ingatan publik bahwa Gus Yahya ini sikapnya tidak berusaha untuk merangkul seluruh NU, seluruh pengurus, dan terlalu reaktif terhadap masalah. Oke, faktor lain yang kemudian mendukung desakan pemakzulan Gus Yahya ini adalah pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan kemudian memanggil pembicara pro-Zionis juga begitu. Tapi kan tadi dikatakan bahwa Gus Yahya sendiri mengklaim eh, NU sendiri telah menerima dan mengerti alasannya pertemuan dengan Netanyahu ini untuk mendukung Palestina. Tapi ketika seperti ini kan akhirnya kembali lagi diulik begitu bahwa Gus Yahya dulu pernah ketemu dengan Netanyahu, kemudian memanggil pembicara pro-Zionis. Apakah sebenarnya ini dari internal NU sendiri memang benar-benar mendukung Gus Yahya begitu kemarin dengan kedatangannya ke Israel, Bang Ya, Efriza? kalau berbicara tentang dukungan NU Gus Yahya ke Israel, saya rasa NU tegas. NU tidak pernah mendukung Israel. NU itu tentu lebih memikirkan Palestina, lebih mengedepankan Palestina. Dan situasi-situasi ini menjadi hal yang utama. Dan yang kedua, pertemuannya di 2018 yang ketemu dengan 2021 ataupun selaras bahwa ia ternyata walaupun ketemu dari kepala negara ataupun pimpinan Israel, namun
2021 ia terpilih, kemudian ia mengundang Zionis, saya rasa ini cuma sekedar kumpulan dari banyak kesalahan Gus Yahya. Dan ini menjadi poin-poin dalam bahasanya adalah kesalahan dan mungkin saja sebuah narasi pelanggaran-pelanggaran. Dalam hal ini pelanggaran etis maupun pelanggaran norma maupun pelanggaran di dalam dasar bagaimana PBNU, NU itu berdiri di atas kepentingan masyarakat, di atas kepentingan dasar Islam itu sendiri. Dan saya rasa ini menjadi kumulatif saja poin-poin dari kesalahan-kesalahan Gus Yahya. Poin terbesar yang belum bisa diklarifikasi tentu adalah soal tadi, soal 100 miliar. Kalau soal Zionis, saya rasa bisa mudah, clear, dan bisa diterima oleh masyarakat. Namun, lagi-lagi, catatan masyarakat, ingatan publik tentu mempertanyakan kedekatan Gus Yahya dengan Israel, kedekatan Gus Yahya dengan Zionis itu sendiri. Nah, ini kumulatif dari kesalahan-kesalahan ia memimpin NU, ia menunjukkan kepemimpinannya yang karismatik, kepemimpinannya yang sangat bisa merangkul seluruh masyarakat. Oke, baik. Kemudian bagaimana Bang Efriza sendiri melihat sikap Gus Yahya yang kemudian menolak untuk dilengsarkan begitu? Iya, sikap Gus Yahya menolak untuk dilengsarkan yang pertama ya memang ini adalah upaya dirinya untuk bertahan dengan argumentasi. Yang kedua, ini adalah upaya dirinya menjaga integritas dan tentang dirinya, rekam karirnya, rekam jejaknya, dan posisi dirinya yang memang dianggap sebagai orang yang dipilih secara legitimate, dipilih secara langsung oleh masyarakat NU. Dan ini hal biasa dalam personal dirinya untuk tetap bertahan. Namun, hal yang utama adalah dia atau Gus Yahya ini andai pun bertahan, maka ia harus melakukan apa? Nah, poin ini yang penting. Dan hal yang terbaik, NU sebagai citra Islam, dia harus melakukan klarifikasi, dia harus merangkul seluruhnya, dan jangan terus berpolemik. Jangan terus memperbesar, bahkan kalau seandainya berargumentasi, jangan menghasilkan dualisme ataupun dua kepengurusan yang dianggap memang ada yang mau menggerogoti ataupun tidak percaya dirinya, tapi bagaimana membangun NU itu solid. Dan itu terkait dengan kepemimpinannya, kualitas kepemimpinannya. Dan sekarang Gus Yahya ini sedang diuji bagaimana kualitas kepemimpinannya menghadapi dinamika internal, menghadapi pertanyaan-pertanyaan publik, menghadapi kumulatif atau kumulasi dari kesalahan-kesalahan yang dilakukannya secara personal maupun dalam jabatannya. Kalau 2018 tentu ia secara personal, 2021 baru ia menjabat. Tapi yang sekarang mengundang tentu adalah dalam beban jabatannya. Dan poros ini yang harus juga diselesaikan oleh Gus Yahya. Itikat baiknya, nuansa NU-nya, dan jangan sampai berpolemik. Intinya seperti itu, Mbak. Oke, menurut Bang Efriza sendiri kemudian bagaimana kepemimpinan PBNU ke depan? Pasalnya ini kan saat ini ada dua kubu yang sama-sama mengklaim sebagai ketua umum. Ada Gus Yahya dan juga Kiai Miftahul Ahyar begitu. Ya, dengan adanya dua kubu ini ya tentu yang pertama menghasilkan dua kubu itu jalur yang harus dipilih. Karena tidak mungkin NU ketika mencopot Gus Yahya kemudian pertanyaannya siapa penggantinya dan siapa yang kuat. Nah, yang menjadi polemik adalah bagaimana Gus Yahya menyelesaikan dua kubu tersebut, merangkul dua kubu tersebut. Jangan sampai
dua kubu ini diladeni oleh Gus Yahya dengan malah terus berpolemik dan menghadirkan nuansa permasalahan, nuansa konflik di masyarakat. Dan kalau ini terjadi terus-menerus, tentu saja dua kubu ini akan terus menguat dan terus menghasilkan gesekan. Dan ini tentu yang tidak diinginkan oleh para kiai sesepuh ataupun kiai senior. Mereka menginginkan para NU, kader NU, atau alumni pesantren untuk menarik diri supaya tidak ada yang masuk poros salah satu ataupun netral di dalam hal ini supaya cepat selesai. Artinya NU ini masih tetap mengedepankan, para kiainya mengedepankan nuansa kebersamaan, dan ini harus diselesaikan dengan baik-baik. Kalau memang akhirnya adalah Gus Yahya dicopot, keputusan itu final, ya tentu dasar klarifikasi itu pula yang misalnya diselesaikan oleh Gus Yahya, bukan karena arogansinya atau kepemimpinannya yang merasa bahwa ia lebih kuat daripada yang memecatnya. Ini berbahaya bagi perjalanan NU sendiri, bagi citra Gus Yahya itu sendiri. Oke, Bang Efriza, terkait rotasi tadi, Bang Ipul yang dilakukan ke Bang Ipul, apakah pergantian ini sendiri itu mengamankan posisinya Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU atau malah nanti akan menjadi bumerang untuk Gus Yahya sendiri? Yang dilakukan oleh Gus Yahya tentu dari perhitungannya mengamankan dirinya, karena ia mungkin merasa bahwa kekuatan poros lain ataupun kekuatan yang tidak tepat itu bisa diselesaikan atau upaya dia membenahi. Namun sisi yang lain tentu polemik ini akan semakin tinggi karena sudah tercipta dua poros, sudah tercipta argumentasi di publik. Gus Yahya ini harus diminta klarifikasi, harus menyelesaikan permasalahannya. Kalau ia bertahan dengan cara arogan, cara mencopot, cara bertahan dengan polemik itu sendiri, seperti yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD, ini malah mengguncang PBNU, mengguncang kepemimpinan NU, dan ini tidak baik. Dan saya rasa ini yang mesti direnungkan oleh Gus Yahya. Lebih baik ia membangun itikat dengan merekatkan persatuan di NU, melakukan klarifikasi, dan membangun citra NU tetap nuansa yang terbaik. Jangan seperti sekarang, citra NU dalam tanda kutip tercoreng dengan polemik adanya 100M, Zionis, dan begitu juga yang terbaru, pemecatan Gus Ipul, adanya dua kepengurusan, itu sangat mencoreng NU di kepemimpinan Gus Yahya. Oke, Bang Efriza, ini sedianya apa solusi yang ideal dan yang paling bagus untuk meredakan dan menyelesaikan konflik sendiri di tubuh NU? Yang pertama, solusinya tentu Gus Yahya ini harus merangkul seluruh elemen. Ia tidak boleh berpikir ada kelompok yang tidak suka, kemudian ia melakukan sebuah perlawanan balik. Itu yang pertama. Artinya, kesadaran mewujudkan itikat baik kebersamaan seluruh NU. Kedua, kebersamaan ini tentu harus dibangun juga dengan klarifikasi. Dan yang ketiga, dia juga harus menjelaskan ini kepada para internal NU maupun kalangan NU, pejabat NU atau elit-elit NU. Dan ini tentu adalah upaya yang merawat persatuan itu sendiri. Berikutnya, tentu saja ia harus melakukan sebuah upaya membangun kepemimpinan dirinya yang transparan, yang terbuka, yang berkomunikasi lebih baik, karena kalau tidak
komunikasinya kurang baik atau tidak baik, itu biasanya berhubungan dengan transparansinya, baik keuangan maupun hal polemik di NU-nya itu sendiri. Berikutnya adalah yang terakhir, Gus Yahya ini harus mengedepankan nilai dirinya. Kalau seandainya memang akhirnya Gus Yahya itu turun, setidak-tidaknya citra dirinya itu sudah diperbaiki, kepemimpinannya, wajah dirinya, polemik di masyarakat. Karena bagaimanapun Gus Yahya ini bukan sekedar Gus Yahya yang lagi berpolemik di masyarakat, tapi adiknya pun juga berpolemik di masyarakat waktu menjadi Menteri Agama. Dan ini artinya kakak beradik sedang tersorot di masyarakat. NU sedang ada masalah. Di dalam hal ini tentu saja elit NU-nya. Dan ini menjadi hal yang perlu dipahami oleh Gus Yahya itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih, Bang Efriza. Ini berarti untuk mengamankan posisinya, Gus Yahya sendiri harus itu tadi ya, klarifikasi, kemudian bagaimana membuat citra yang baik lagi ke depannya di NU agar nantinya ini polemik-polemik yang bermunculan mulai dari dugaan TPPU 100 miliar, kemudian kedatangannya ke Israel ini tidak semakin berlarut-larut sehingga merugikan posisi Gus Yahya sendiri sebagai Ketua Umum PBNU begitu ya, Bang Efriza? Oke, baik. Iya, Terima kasih Bang Efriza atas diskusinya di hari ini. Ini sangat menarik. Kita bertemu di Tribun News on Focus selanjutnya. Terima kasih. Demikian Tribuners, obrolan saya bersama dengan pengamat politik Citra Institute, Efriza di Tribun News on Focus hari ini. Nantikan obrolan saya bersama sejumlah narasumber lainnya dengan obrolan menarik tentu di Tribun News on Focus. Saya Tini Afsin, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.